anak-anak, kita jumpa lagi di ibadah sekolah minggu. Ayo kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu buah lagu ya. Dari terbit matahari. Semuanya ikutin gerakan Lause. Mari Lause. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Anak-anak, kita akan mulai kebaktian. Kita akan doa dulu. Semuanya lipat tangan dan ikutin Lause berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik untuk kesempatan yang indah yang masih Tuhan berikan untuk kami beribadah di sekolah minggu. Walaupun saat ini kami tidak mendatangi sekolah minggu ke rumah Tuhan, tetapi kami ada di rumah masing-masing. Dimanapun kami berada, kami mengucap syukur atas kesempatan yang baik ini. Tuhan, mohon pimpin kebaktian ini dari permulaan hingga pada akhirnya. Biar saja Tuhan yang beracara, biar saja Tuhan yang memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masih berdiri anak-anak. Kita akan nyanyikan satu buah lagu, yaitu tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Pakai gerakan ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar-putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar-putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya.
Masih semangat adik-adik? Oh iya, saya mau ingatkan untuk persembahan adik-adik bisa transfer ke rekening gereja ya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu buah lagu firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik, apa kabar? Tentu baik-baik bukan ya? Lause berharap dengan adanya pandemi COVID-19 ini adik-adik bisa sukacita tinggal di rumah dan sehat-sehat selalu. Tuhan kita pasti memimpin dan memelihara adik-adik untuk sehat terus. Nah, sekarang Lause mau tanya sama adik-adik. Di antara adik-adik ada nggak yang pernah sedih atau menangis? Pasti semua pernah ya adik-adik ya. Lause juga pernah mengalami hal itu. Nah, kira-kira Lause mau tanya, kenapa adik-adik bisa sedih dan menangis? Nah, mungkin ada yang jawab, Lause, saya sedih dan menangis karena waktu naik sepeda saya terjatuh, luka. Nah, akhirnya saya menangis. Nah, ada juga yang berkata, Lause, saya sedih karena mama papa marahin saya. Nah, kenapa adik-adik bisa dimarahin mama papa? Karena adik-adik tidak taat. Jadi mama papa marah, akhirnya adik-adik menjadi sedih. Nah, ada juga yang sedih karena takut. Mama papa mau tinggalin adik-adik di rumah sendiri. Takut, akhirnya adik-adik sedih dan menangis. Nah, ada satu tokoh di Alkitab yang sedih dan menangis juga. Nah, kira-kira adik-adik tahu siapa ini dan kenapa dia bisa sedih dan menangis? Nah, kalau adik-adik mau cerita, mendengarnya, nanti kita berdoa dulu ya. Kita berdoa, ikutin Lause, lipat tangan, mata ditutup ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu, sehingga Engkau terus memelihara kami dan memberi kami kesehatan dan sukacita untuk tinggal di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan tolong Lause yang bercerita, dan biarlah firman-Mu ini menjadi berkat buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tokoh di Alkitab yang tadi Lause tanya, ya, itu namanya Nehemia. Adik-adik bisa lihat Nehemia itu di dalam kitab Perjanjian Lama, setelah kitab Esra dan sebelum kitab Ester. Nah, tepatnya di Nehemia 1 sampai 11. Nanti adik-adik mungkin bisa membacanya ya. Nah, ceritanya begini adik-adik. Pada zaman dulu, bangsa Israel banyak sekali berbuat dosa dan tidak taat sama Tuhan. Akhirnya Tuhan menghukum dengan bangsa Israel diduduki sama kerajaan Babel yang waktu itu dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Nah, akhirnya juga Babel dikalahkan sama Persia, kerajaan Persia. Nehemia ini hidup dalam pengasingan kerajaan Persia. Waktu itu dipimpin sama Raja Artasasta, tepatnya di abad kelima sebelum Masehi. Nah, adik-adik, Nehemia ini tinggal di dalam satu istana, ya, di kota Susan tepatnya. Mungkin adik-adik ada yang bertanya, loh, kenapa Nehemia orang Yahudi bisa tinggal di dalam istana raja? Nah, kenapa?
Lause mau kasih tahu adik-adik, karena pekerjaannya Nehemia yang memberikan dia untuk tinggal di istana. Apa Lause pekerjaannya? Pekerjaannya adalah juru minuman raja. Nah, adik-adik tahu pekerjaan juru minuman raja itu apa aja yang dikerjakan? Nah, juru minuman raja itu adalah mencicipi semua minuman yang akan diminum raja. Pasti adik-adik berpikir nih, wah enak dong Lause. Tiap kali minuman raja bisa dicicipi, minuman raja kan enak-enak. Nanti dulu ya, kalau misalnya ada orang yang jahat, terus meracuni minuman raja, yang kena racun dulu siapa? Pasti Nehemia ya. Oleh karena pekerjaan Nehemia penting, oleh karena itu Nehemia itu orang yang dipercaya raja. Jadi Nehemia itu termasuk orang kepercayaan raja. Nah, tetapi dengan dipercaya sama raja tidak menjadikan Nehemia itu menjadi sombong, congkak. Dia sama sekali punya kasih kepada saudara-saudaranya dan peduli. Hal ini bisa dibuktikan dari satu saudaranya yang datang ke Nehemia, ya, namanya Hanani. Hanani datang ke Persia, dia diterima dengan Nehemia dengan baik dan mereka berbincang-bincang. Satu saat Nehemia bertanya, bagaimana keadaan saudara-saudaraku yang ada di Yerusalem? Nah, Hanani menceritakan keadaan saudara-saudaranya sangat susah sekali. Karena pada waktu kerajaan Babel menyerang Yerusalem, tembok-tembok kota dihancurkan. Bahkan pintu gerbangnya juga dibakar. Ya. Jadi orang-orang yang ada di situ juga sangat susah sekali. Sebagian orang-orang cendekiawan, keturunan raja, bangsawan, ditawan, dibawa ke Babel. Ya, itu termasuk Daniel ya, kalau adik-adik tahu cerita Daniel. Nah, mendengar kata-kata itu, akhirnya Nehemia sedih dan menangis. Nah, itu yang tadi Lause tanyakan kepada adik-adik. Ya, adik-adik menangis tadi alasannya beda dengan Nehemia. Nehemia nangis karena dia menangisi saudara-saudaranya. Karena apa? Karena dia mempunyai hati mengasihi dan peduli. Nah, sebenarnya Nehemia juga bisa. Dia nggak perlu mengkhawatirkan saudara-saudaranya karena kehidupan Nehemia sudah enak sekali, ya. Dia tinggal di istana raja. Dia minum minuman raja. Dia punya kedudukan yang tinggi. Bahkan dia punya uang yang banyak. Jadi kalau dia tidak mau memikirkan saudara-saudaranya, juga nggak kenapa-napa, ya. Tetapi itu tidak dilakukan sama Nehemia. Nehemia mempunyai hati mengasihi dan peduli. Nah, apa yang dilakukan Nehemia? Kira-kira adik-adik tahu? Nah, yang dilakukan Nehemia adalah berpuasa, ya. Bukan berpuasa saja, Nehemia juga berdoa. Nah, di dalam doanya itu Nehemia mengaku dosa, ya. Nehemia mengaku dosa. Dia mengakui semua dosa-dosa yang dia lakukan. Dia mengakui semua dosa-dosa yang saudaranya lakukan. Dia mengakui dosa-dosa bangsanya yang lakukan. Sehingga kerajaan Israel waktu itu diduduki sama kerajaan Babel. Nah, adik-adik, sering adik-adik juga melakukan itu. Adik-adik mendapat nilai yang jelek dari sekolah. Ya, adik-adik ditanya sama mama papa, kenapa nilainya jelek? Nah, adik-adik akhirnya beralasan, habis pelajarannya susah pak, habis materinya yang adik-adik pelajarin tidak sesuai dengan yang saya belajar, yang keluar dari ulangan. Nah, semuanya cari alasan. Tapi adik-adik, sebenarnya adik-adik nilainya jelek karena adik-adik kekurangan waktu. Kenapa kekurangan waktu? Karena adik-adik sering bermain game. Ya, waktunya dihabiskan untuk main game. Nah, kalau adik-adik mau berdoa sama Tuhan, mengaku dosa. Dosa yang adik-adik lakukan, benar-benar memang adik-adik ceritakan kepada Tuhan. Nah, yang kedua di dalam doa Nehemia, Nehemia memohon ampun, ya. Dia memohon ampun semua saudara-saudaranya yang lakukan. Dia memohon ampun agar Tuhan memaafkan bangsanya. Dan yang terpenting lagi, dia memohon ampun, memohon untuk Raja Artasasta memberikan dia untuk
pulang ke Yerusalem membangun tembok Yerusalem. Nah, adik-adik, kira-kira akhirnya Tuhan mengabulkan nggak doa Nehemia? Ya, akhirnya Tuhan menjawab doa Nehemia. Dan Nehemia diberikan kesempatan untuk membangun tembok Yerusalem. Nah, untuk masa pandemi COVID ini, adik-adik banyak disuruh tinggal di rumah, ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang aktivitas adik-adik tidak bisa lakukan. Adik-adik tidak bisa pergi ke mall, adik-adik tidak bisa pergi ke rumah oma, opa, adik-adik tidak bisa pergi ke rumah teman, bahkan adik-adik tidak bisa pergi ke sekolah. Nah, hal itu membuat adik-adik sebenarnya bosan di rumah, sebel, akhirnya adik-adik marah-marah, ya. Tetapi adik-adik bisa mengikuti teladan Nehemia. Nehemia melihat saudara-saudara yang lagi susah, dia malah berdoa. Nah, adik-adik juga mesti melihat di luar sana banyak sekali orang-orang yang kena terjangkit virus COVID-19 ini. Nah, adik-adik bisa melihat, memberikan doa untuk supaya adik-adik merasa mengasihi kepada orang-orang yang sedang kesulitan. Ya, adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan untuk orang-orang yang terkena penyakit, untuk dokter atau perawat yang merawat orang yang sakit, dan juga ilmuwan, ya, yang menemukan vaksin, ya. Juga berdoa untuk bangsa kita, ya, bangsa Indonesia, supaya hidupnya lebih bersih, ya, membuang sampah di tempat yang benar, cuci tangan sebelum makan, dan semua olahraga, semua yang memberikan kesehatan itu adik-adik bisa doakan. Nah, Tuhan Yesus sendiri juga sering berdoa untuk murid-muridnya dan untuk kita. Ya, di dalam Perjanjian Baru Tuhan Yesus banyak sering berdoa untuk murid-muridnya. Nah, oleh karena itu kita bisa menjadi teladan seperti Tuhan Yesus. Nah, sekian firman Tuhan. Sebelumnya nanti Lausa mau ajarin ayat hafalan. Nah, ayat hafalan ini Lausa mau berikan gerak-gerik supaya adik-adik bisa menghafalnya terus. Ya, jadi nanti 2 minggu lagi ketemu Lausa atau 3 minggu lagi adik-adik tetap hafal karena pakai gerak-gerak ini. Ya, mulai ya. Diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7 ya. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Nah, mudah ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, ayat hafalan ini adik-adik berikan kepada orang tua, ya, orang tua, mama, papa. Adik-adik lihat, mama, papa koreksi, kalau kurang benar dikoreksi. Nah, sekarang kita masuk di dalam doa penutup, ya. Lipat tangan, tutup mata, ikutin lagi Lausa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua firman-Mu. Kami bisa belajar dari teladan Nehemia yang mempunyai hati, mengasihi, dan peduli. Kiranya Tuhan berikan kami hati kasih dan peduli juga untuk kami. Dan terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu terus di dalam hati kami dan menjadi berkat buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, nanti ada aktivitas, adik-adik buat aktivitas ini dari bahan yang ada di rumah, dan adik-adik bisa memfotonya dan mengirimnya kepada Lausa adik-adik masing-masing. Ya, sekian firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Teman-teman, kita akan membuat aktivitas telepon yang terbuat dari gelas aqua bekas. Kenapa kita buat alat aktivitas ini? Apa sih hubungannya dengan cerita tadi? Nah, tadi kan cerita tentang Nehemia yang berdoa kepada Tuhan. Telepon adalah alat komunikasi kita terhadap sesama kita. Nah, kita membuat ini sebagai pengingat kita bahwa kita seharusnya terus berkomunikasi sama Tuhan. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah 2 gelas aqua bekas.
Lalu kemudian ada tali, dan Lause sarankan kita pakai tali nilon ya. Lalu kemudian ada obeng dan juga ada lidi, atau bisa ambil dari tusuk gigi, atau bisa juga ambil dari katembat. Nah, dipotong sekecil seperti ini. Bagaimana melakukannya? Pertama, kita lobangin bawah gelas dari aqua ini. Kita lobangin dengan obeng. Ini Lause sudah lobangin seperti ini. Minta tolong sama papa sama mama ya melakukannya, jangan sendirian. Karena ini cukup keras dan butuh bantuan dari orang dewasa. Setelah lobangin yang satu, yang satunya juga kita lobangin seperti ini. Ya. Lalu setelah itu kita masukkan ujung tali nilon ini ke dalam lubang. Kita masukkan. Setelah dimasukkan, kita tarik talinya dan boleh disimpul seperti ini, dibuat simpul supaya talinya tidak lepas. Kalau misalnya mau buat seperti ini simpulnya, berarti nggak usah pakai lidi tadi, seperti ini ya. Nah, dia tidak lepas. Kalau misal tidak mau ini, bisa juga diikatkan dengan lidi ini tadi ya, bekas dari katembat atau kemudian dari tusuk gigi. Kita ikat seperti ini supaya tidak lepas. Tarik. Lalu ujung yang satunya kita lakukan hal yang sama. Kita masukkan lubangnya, lalu kemudian kita ikat juga. Kalau kesulitan mengikatnya, bisa minta tolong sama papa sama mama juga. Nah, setelah diikat, kita bisa tarik dan kemudian jadi deh, bisa dipakai untuk teleponan, bisa main bersama dengan kakak ataupun juga adik di rumah. Selamat bermain, selamat membangun komunikasi dengan Tuhan dengan selalu berdoa kepadanya.